Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Nara Sawiji, sang pembudidaya ikan. Di konten kali ini saya akan berbagi cerita dan pengalaman saya tentang budidaya ikan lele dengan tema memilih pakan yang baik. Kenapa saya bikin konten seperti ini? Karena seringkali ada orang yang main ke peternakan saya, ingin belajar bersama dan bertanya-tanya tentang ikan lele. Mas, ikan lelenya dipakai pakan apa? Alternatif atau pakai pakan alami? Pertanyaan seperti itu. Jadi saya jawab saja di sini, siapa tahu kalian yang menonton video ini yang akan memulai budidaya ikan lele atau sudah memulai budidaya ikan lele masih bingung memilih pakan ikan lelenya. Jadi saya harap video ini bisa membantu teman-teman untuk menambah referensi kalian dalam memelihara ikan lele. Bagaimana videonya? Ayo kita mulai. Jadi, ikan lele itu sebenarnya adalah ikan yang bersifat omnivora atau pemakan segalanya, baik berupa makhluk hidup atau hewan-hewan kecil maupun tumbuh-tumbuhan. Namun, kecenderungannya lebih ke karnivora atau pemakan daging. Kayak gitu sih singkatnya teman-teman. Saya kira semua pembudidaya ikan lele dalam memberi makan ikan lelenya semuanya menggunakan pakan alternatif. Tidak ada yang menggunakan pakan alami. Pakan alternatif itu yang utama adalah pelet tentunya. Pelet di sini saya kelompokkan ke dalam pakan alternatif. Selain pelet, juga banyak petani lain memberi makanan limbah seperti usus hewan atau limbah dari potong ayam. Namun kali ini di konten ini saya tidak menganjurkan Anda semua, terutama yang pemula, dalam memulai budidaya ikan lele menggunakan pakan alternatif selain pelet. Jadi saya anjurkan untuk menggunakan pelet saja, nggak usah dicampur macam-macam untuk budidaya ikan lelenya. Mengapa saya mengatakan bahwa pembudidaya ikan lele itu sebagian besar menggunakan pakan alternatif yaitu pelet, tidak memberi pakan alami? Karena pakan alami itu sangat susah dicari untuk kelas budidaya. Pakan alami ikan lele di alam adalah ikan-ikan kecil, plankton, dan makhluk-makhluk kecil yang ada di dalam air. Lalu kita sebagai budidaya harus cari di mana barang-barang itu. Kan itu cukup merepotkan. Jadi menurut saya mendingan menggunakan pelet saja karena ketersediaannya di toko-toko sudah banyak, di pasar juga sudah banyak, tinggal duitnya saja yang disiapkan. Nah, kali ini saya akan membantu teman-teman semuanya berdasarkan pengalaman dan referensi yang sudah saya baca tentang pakan ikan lele, terutama pelet. Dalam membeli pelet untuk pakan ikan lele, sebaiknya jangan asal beli pelet, teman-teman. Karena di pasaran itu ada banyak ragam macamnya. Pelet di pasaran saya bagi menjadi 3 kategori. Pertama itu pelet dengan harga yang paling murah, yaitu menggunakan kadar protein sekitar 15-20%. Yang kedua pelet dengan kadar protein menengah, yaitu kadar proteinnya 25%. Dan yang ketiga adalah dengan kadar protein 32%. Untuk pakan ikan lele, kalian harus membeli pakan ikan lele dengan kadar protein 32%. Alasannya kenapa? Seperti yang tadi sudah saya bilang di awal, ikan lele itu cenderung hewan yang karnivora atau pemakan daging, istilahnya seperti itu teman-teman. Karena pemakan daging, dia membutuhkan protein yang tinggi. Lalu kenapa kalau misalkan kita memberi makan ikan lele dengan kadar protein di bawah 32% atau 30%? Efeknya yang pertama, lele akan terganggu pertumbuhannya. Selanjutnya adalah air kolam akan cepat kotor. Karena kadar protein atau pakan yang tidak sesuai untuk ikan lele biasanya hanya menjadi kotoran saja atau amoniak. Itu pengalaman saya pribadi, kecuali kalau lagi mepet banget, nggak ada uang ya, bolehlah diselingi dengan pakan yang murah sedikit-sedikit. Tapi yaitu resikonya air cepat kotor dan pertumbuhan lelenya akan lambat. Jadi kesimpulannya adalah untuk memilih pakan ikan lele, kalian harus memilih pakan yang pertama adalah kadar proteinnya 32% atau di atas 30%. Contohnya adalah High Profit, 781min2, Galaxy, HL, Tongwei, dan masih banyak lainnya. Atau kalau kalian masih bingung, silahkan sebelum membeli tanya ke pedagangnya, Bu atau Pak, beli pelet yang kadar proteinnya 30% up. Biasanya kalau kita tanya cuma beli pelet ikan lele nggak nanya kadar proteinnya, biasanya kita dikasih dengan pelet yang murah dengan kadar protein yang rendah. Pengalaman saya seperti itu. Tapi ya tidak semua pedagang seperti itu, kadang juga mereka merekomendasikan dengan baik. Tapi jika kalian masih malu bertanya atau malas bertanya, kalian bisa melihat produk fisiknya dengan cara
mencium peletnya. Biasanya pelet dengan kadar protein 30% ke atas baunya itu sangat menyengat, berbeda dengan pelet dengan kadar protein yang rendah 15 atau 25% itu. Baunya tidak terlalu menyengat karena mungkin kandungan proteinnya yang rendah. Tambahan lagi, dari berbagai macam merek pakan ikan lele dengan kadar protein 30%, kadang juga ada yang kualitasnya buruk, seperti tidak cocok di kolam gitu loh. Jadi dia mengakibatkan pertumbuhannya lambat, kemudian bisa mengakibatkan air cepat kotor. Jadi mending kalian sebelum membeli pelet silahkan disesuaikan dengan kondisi kalian. Jika kondisi airnya teman-teman bagus, sumber airnya bagus, beli pelet 30% yang murah nggak apa-apa. Tapi jika kondisi airnya teman-teman langka atau mau pakai sistem budidaya tanpa ganti air, saya sarankan membeli pelet dengan merek yang bagus supaya airnya tidak cepat rusak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian masih bingung silahkan tulis komentarnya di kolom komentar, nanti saya akan jawab insya Allah. Saya kira garis besarnya seperti itu ya. Untuk lebih detailnya silahkan tanya di kolom komentar. Daripada saya kepanjangan ngomong ngalor ngidul nggak jelas, saya akhiri video ini cukup sampai di sini. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video berikutnya.